Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas teori atribusi. Atribusi berasal dari bahasa Inggris attribute, artinya sifat atau karakteristik. Kemudian juga attribution. Secara harfiah artinya sebab, asal, atau penyebab dari. Teori atribusi yang dimaksud di sini adalah teori yang menjelaskan bagaimana proses penyimpulan motif dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Nah, teori ini ya akan membantu kita memahami apa sih motif seseorang pada saat orang itu melakukan tindakan tertentu. Dan apa yang menyebabkan orang lain itu bertindak seperti itu. Di sini teori atribusi ada dua macam. Nah, yang pertama teori atribusi kejujuran dan yang kedua teori atribusi kausalitas. Nah, teori atribusi kausalitas ini menjelaskan nantinya apakah seseorang itu motifnya didorong oleh motif internal atau motif eksternal. Kita mulai dengan teori atribusi kejujuran. Nah, dengan teori ini kita berusaha untuk memahami orang lain, apakah orang tersebut berperilaku jujur atau tidak dengan kata-kata yang diungkapkannya. Nah, ada dua ukuran yang bisa kita gunakan untuk menilai seseorang itu jujur atau tidak. Nah, yang pertama, ya, kita lihat sejauh mana omongan dia itu menyimpang dari pendapat orang pada umumnya. Ya, kalau kita melihat dia hanya satu-satunya orang yang berbeda pendapat, maka cenderung orang itu jujur dengan pendapatnya. Nah, sebagai contoh begini, dalam rapat orang yang banyak, ya, rapat itu dihadiri oleh orang banyak. Lalu si pimpinan rapat itu menyampaikan sebuah ide. Ya. Lalu si pimpinan rapat meminta persetujuan dari para anggota rapat itu. Kalau orang mengatakan setuju, maka Bapak Ibu setuju? Setuju, semuanya setuju. Ya. Apakah mereka memberikan persetujuan itu dengan isi hati yang sejujurnya? Atau karena orang lain punya pendapat yang sama seperti itu? Nah, menurut teori ini itu kecenderungan orang dalam situasi seperti itu ya ikut-ikutan. Ya. Tapi kalau ada satu orang saja misalnya, atau beberapa orang mengatakan, Pak, mohon maaf, saya punya pendapat lain yang berbeda dengan pendapat Bapak. Dia orang minoritas, mungkin bahkan hanya satu orang yang berani menyatakan isi hatinya, ya, di hadapan orang yang berpendapat setuju dengan pimpinan rapat. Nah, orang yang demikian cenderung orang yang jujur dengan pendapatnya. Dia berani mengungkapkan pendapatnya sendiri walaupun berbeda dengan pendapat pimpinan orang lain atau bahkan dengan pimpinan rapat. Nah, jadi dia bisa menunjukkan bahwa dia beda. Nah, biasanya orang yang seperti itu cenderung lebih jujur. Yang kedua, sejauh mana orang itu memperoleh keuntungan dari kita dengan pernyataan itu. Orang itu ketika ngomong ke kita, ya, apakah dia berharap kata-katanya itu dipercaya sehingga akan dapat keuntungan dari kita? Nah, kalau itu yang dilakukan, ya cenderung itu hasil rekayasa. Tapi kalau apa yang dikatakannya bisa menimbulkan
kerugian buat dirinya dan tidak punya harapan dari kita, ya, maka dia cenderung jujur. Nah, misalnya begini, seorang pedagang, ya, yang pertama dia ngomong begini, Bapak Ibu ini barangnya bagus, istimewa sekali, ya, pokoknya berkualitas, harga bersaing. Pokoknya Bapak Ibu kalau membeli barang ini akan dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Semuanya memuji. Ya. Jadi barang itu tidak ada satupun cacatnya. Bagus semua. Ya. Sekarang bandingkan. Kalau ada orang mengatakan, Bapak ini barangnya bagus, cuma pada bagian ini nih ada cacatnya. Saya mohon maaf, ya terserah kalau Bapak masih minat, silahkan. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Ini memang ada cacatnya. Pedagang yang kedua, dibandingkan dengan pedagang yang pertama, cenderung dianggap lebih jujur. Kenapa? Karena dia memberikan pernyataan yang mungkin bisa merugikan dirinya sendiri. Dan itulah pula yang bisa membuat dia sebagai orang jujur. Dia berani mengemukakan cacat dari barang itu. Nah, dalam hal ini contoh yang sangat bagus. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidup beliau, pada saat beliau menjadi seorang pedagang. Ya, menurut riwayat kalau beliau misalnya berdagang, ya, membawa barang-barang dagangannya, lalu kalau beliau tahu apa yang didagangkan itu ada barang yang cacat, ya beliau menunjukkannya, menyebutkannya, ini barangnya cacat, ya kalau mau silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Orang yang seperti ini, walaupun dia punya risiko rugi dengan pernyataannya seperti itu, itulah orang yang jujur. Ya, jadi sekali lagi, kejujuran seseorang pada saat berkomunikasi dengan kita bisa melihat, ya, pertama, apakah dia itu berani menyimpang dengan menyampaikan isi hatinya walaupun berbeda dengan orang lain, ya. Atau kita lihat apakah pernyataannya itu malah merugikan dirinya, atau dia lebih cenderung untuk mempromosikan apa yang dia tawarkan tanpa menyebutkan sedikit pun cacat-cacat yang disampaikannya. Apakah dengan cara ini kita akan melihat orang itu jujur sepenuhnya? Ya, ini rumitnya manusia. Ini hanya berusaha kita memahami secara sederhana. Boleh jadi sebetulnya dalam kenyataan ketika ada orang berani berbeda pendapat, boleh jadi sebetulnya dia hanya untuk mempromosikan dirinya. Ya. Tapi secara dalam keadaan normal, orang-orang yang demikian itu cenderung lebih jujur dibandingkan dengan orang yang selalu sama pendapatnya dengan kebanyakan orang. Nah, berikutnya kita beralih ke teori atribusi kausalitas. Kalau teori kejujuran kan kita ingin melihat apakah seseorang itu jujur tidak dengan kata-katanya. Nah, kalau teori atribusi kausalitas itu menjelaskan orang itu bertindak pada yang lain, berperilaku pada orang yang lain itu apakah karena faktor dirinya, faktor internal, atau karena faktor orang lain, atau faktor eksternal, atau karena situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi, apakah yang menyebabkan si A bertindak tertentu pada si B itu apa? Ya. Apakah karena faktor internal yang ada pada diri si A? Ya, ya. Atau karena faktor-faktor yang ada pada diri si B? Ya. Atau karena lingkungan atau situasi yang terjadi pada saat itu. Baik, kita lanjut. Baik, kita lanjut ya. Apa yang menyebabkan si A bertindak tertentu pada si B? Apakah penyebabnya karena faktor internal yang ada pada diri si B, si A, atau karena faktor eksternalnya yang ada pada diri si B?
atau karena lingkungan atau situasi yang terjadi pada saat itu. Nah, untuk melihat apa penyebabnya, maka kita harus melihatnya dari 3 aspek. Ya. Yang pertama, ya, kekhasan atau kebedaan atau distinctiveness. Yang kedua, lihat konsensusnya. Dan yang ketiga, lihat konsistensinya. Yang pertama, kekhasan atau kebedaan atau distinctiveness, ya. Apakah si A bertindak seperti itu hanya kepada si B atau juga kepada orang lain? Kalau si A bertindak seperti itu kepada si B, hanya kepada si B saja, ya, artinya itu distinctiveness-nya tinggi. Ya. Dia tidak bertindak seperti itu kepada orang lain. Nah, kemungkinan besar penyebabnya adalah bukan pada internal si A, tapi karena faktor eksternal di luar diri dia, yaitu lingkungan atau si pembicara itu, si B itu penyebabnya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya yang bertindak seperti si A, ya, yang bertindak seperti si A itu, dia tidak hanya bertindak kepada si B, tapi juga kepada si D, si E, dan semua yang lainnya. Nah, berarti itu distinctiveness-nya rendah. Dia kepada siapapun bertindak seperti itu. Nah, kalau sudah begitu, berarti faktor yang menyebabkan bertindak si A tadi, ya karena faktor internal dia, bukan karena faktor di luar dirinya. Lihat konsensus. Apakah yang bertindak seperti si A, ya, kepada si B, ya, hanya dia, atau banyak orang lain, atau ada beberapa orang lain, atau semuanya bertindak seperti itu kepada si B? Kalau banyak orang yang bertindak sama dengan si A terhadap si B, berarti konsensusnya tinggi. Artinya, faktor yang menyebabkan si A bertindak seperti itu kepada si B, ya, itu faktor eksternal. Karena faktor si B-nya ini, atau karena faktor lingkungan yang terjadi pada saat itu. Nah, lihat juga konsistensinya. Ya, apakah si A bertindak seperti itu kepada si B hanya pada saat ini, atau setiap waktu, setiap ketemu dengan dia, ya dia bertindak seperti itu. Nah, kalau setiap waktu ketemu, ya, dengan orang itu, ya, berarti konsistensinya tinggi. Nah, berarti faktor yang menyebabkan si A bertindak itu, ya, itu karena faktor eksternal, ya, faktor si orang ini, ya, bukan faktor pada dirinya. Oke, kita lihat satu persatu contohnya, ya. Nah, kita lihat si A memperhatikan pada saat ada seorang pembicara, nah dia berperilaku seperti itu. Ya, dia bersantai, berleha-leha, ya di kursi malas. Ya. Nah, kemudian, apakah dia akan bertindak seperti itu pula ketika ada pembicara lain? Kita lihat. Oh, ternyata dia kepada pembicara lain pun seperti itu. Masih penasaran, ya. Kita lihat bagaimana kehadiran dia pada saat di hadapan pembicara. Oh, ternyata masih tetap seperti itu. Masih penasaran, kita perhatikan di hadapan pembicara yang lain lagi. Masih. Dia begitu terus. Ya. Kita lihat lagi. Wow. Terhadap semua pembicara, ternyata si A bertindak seperti itu. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kepada siapapun dia akan bertindak seperti itu. Nah, itu
yang disebut dengan distinctiveness-nya rendah. Nggak ada bedanya kepada siapapun. Ya, dia akan seperti itu bertindaknya. Nggak beda. Ya. Artinya apa? Faktor yang menyebabkan dia bertindak seperti itu faktor dirinya sendiri. Memang dia pemalas mungkin ya. Memang dia apa, malas memperhatikan orang bicara. Baik pembicara yang populer maupun apalagi yang tidak populer. Ya dia seperti itu. Terus seterusnya bertindak seperti itu. Tapi lain hal misalnya, kalau dia ketika memperhatikan si B, dia bertindak seperti itu, tapi kepada si C, kok dia perhatian. Kepada si D, oh kok lebih perhatian lagi. Kepada si orang-orang yang lain, ya biasa suka perhatian. Nah berarti kasus yang pertama tadi, faktor penyebab dia melakukan tindakan itu karena si pembicara, bukan karena dirinya sendiri. Ya, itu berarti distinctiveness-nya tinggi. Ya, beda sekali perhatian dia terhadap pembicara yang pertama dengan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Yang pertama dia nggak mau perhatian, yaitu distinctiveness-nya tinggi. Nah, kita lihat konsensus. Ya, dia seperti itu. Ya, tindakannya. Ya. Lalu, apakah orang lain juga tidak perhatian terhadap pembicara? Kita lihat. Oke. Oh, yang lain pun ternyata tidak perhatian terhadap pembicara. Kalau konsensusnya tinggi, artinya banyak orang yang bertindak sama dengan si A tadi. Itu artinya faktor penyebab orang itu bertindak seperti itu karena faktor eksternal. Bukan karena faktor si A tadi, tapi karena faktor si B, si pembicaranya memang mungkin membosankan, sehingga semua orang juga tidak mau memperhatikan dosen tersebut, atau pembicara tersebut, atau komunikator tersebut, atau siapapun yang berbicara. Ya. Kita lihat pada bagian lain. Nah, kalau situasinya seperti itu, cuma dia kok yang tidak perhatian, yang lainnya perhatian. Nah, itu menunjukkan bahwa faktor penyebab dia bertindak seperti itu karena faktor internal dia. Ya. Dia sendiri yang memang punya sifat tidak mau perhatian. Toh orang lain kok banyak yang memperhatikan kepada si B. Nah, jadi kalau Anda sebagai pembicara misalnya lihat aja, jangan terlalu terpengaruh oleh 1-2 orang. Mungkin karena sifatnya seperti itu. Tapi lihat secara keseluruhan. Kalau semuanya tidak perhatian, berarti faktor kita. Karena faktor kita sebagai pembicara. Tapi kalau hanya 1-2 orang, ya yang 1-2 orang itu yang tidak mau perhatikan karena faktor dia. Toh semuanya bisa mau perhatian. Konsensus. Ya. Kemudian berikutnya, baik, selanjutnya kita lihat dari aspek konsistensi. Apakah si A itu bertindak konsisten dari waktu ke waktu atau ada perubahan? Kita lihat. Pada pertemuan pertama, si A bertindak seperti itu kepada si B sebagai seorang pembicara. Pada pertemuan kedua seperti apa? Apakah dia konsisten seperti itu? Kita lihat pada pertemuan kedua. Nah, ternyata pada pertemuan kedua pun dia masih tetap seperti pertemuan pertama. Kita lihat lagi pada pertemuan berikutnya. Nah, ternyata masih tetap juga. Artinya, si A bertindak seperti itu kepada si B yang notabene sebagai pembicara, ya, konsisten, terus-terusan seperti itu. Artinya, konsistensinya tinggi. Kira-kira apa yang menyebabkannya? Apakah karena faktor internal dirinya, ya, si A memang seperti itu sifatnya, atau karena faktor orang lain, ya, faktor si pembicaranya itu sendiri. Nah, kalau dalam konsistensi seperti ini, kemungkinan besar penyebabnya adalah
faktor internal si A. Memang dia pemalas mungkin ya. Memang dia tidak mau dengar kapanpun mendengar pembicaraan orang lain. Nah, seandainya pada pertemuan pertama misalnya, dia tidak perhatian. Pada pembicaraan kedua, oh perhatian. Pertemuan ketiga, perhatian lagi. Pertemuan pada selanjutnya, kok dia jadi lebih perhatian. Artinya yang menyebabkan dia berperilaku seperti itu pada pertemuan pertama itu bukan karena faktor internalnya, tapi karena faktor eksternal si pembicaranya. Oh ternyata pada saat itu nggak menarik. Mungkin pada kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, ini pembicaraan jadi menarik. Nah itu dilihat dari segi konsistensi. Contoh yang lain lagi. Nah, misalnya, ini kasusnya ya, Cici marah-marah kepada seorang dosen. Ya. Apa penyebabnya? Nah, ini pada kasus pertama misalnya, Cici tidak pernah marah kepada dosen lain. Dia hanya marah kepada dosen itu. Artinya apa? Dari segi distinctiveness itu tinggi. Tingkat distinctiveness-nya. Kemudian dari segi konsensus ternyata mahasiswa lain pun marah pada dosen tersebut. Bukan hanya dia, bukan hanya Cici yang marah. Ya. Artinya konsensusnya tinggi. Kemudian dilihat dari segi konsistensi. Nah, ternyata Cici sering atau selalu marah kepada dosen yang bersangkutan. Nah, konsensusnya tinggi. Kalau digabungkan tiga aspek ini, ya, distinktifnya tinggi, kemudian konsensusnya tinggi, lalu konsistensinya tinggi, ini kemungkinan besar penyebabnya adalah faktor eksternal, bukan karena faktor si Cici itu sendiri. Mungkin dosen itu sangat menjengkelkan. Baik, kita lanjut. Kasus 2. Cici sering marah kepada semua dosen. Jadi dia tidak hanya marah kepada dosen tertentu saja, kepada semua pun dia sering marah. Artinya apa? Distinctiveness Cici itu rendah dalam hal marah kepada dosen. Nggak ada bedanya, kepada siapapun dia marah terus. Lalu dari segi konsensus. Nah, misalnya ternyata jarang sekali mahasiswa lain marah kepada dosen tersebut. Hanya dia, si Cici saja yang marah. Dilihat dari segi konsistensinya. Ya, Cici memang sering marah kepada dosen yang bersangkutan. Ya, bukan hanya kali ini saja, tapi setiap ketemu misalnya marah terus kepada dosen yang bersangkutan. Nah, kalau kondisi seperti ini, kasusnya seperti ini, maka ada kemungkinan ya penyebab Cici bertindak marah seperti itu karena faktor internal. Mungkin memang Cici ya seorang tipe pemarah. Nah, kita lihat kasus yang lain ya. Dari segi distinctiveness-nya tinggi. Cici tidak pernah marah kepada dosen lain ya. Hanya kepada dosen itu saja dia marah misalnya. Dari segi konsensus ternyata rendah. Ya. Jarang sekali mahasiswa yang marah kepada dosen tersebut. Hanya dia yang sering marah. Yang lainnya biasa-biasa aja. Nah, kemudian konsistensinya rendah. Cici biasanya tidak pernah marah pada dosen tersebut. Tapi kali ini marah. Kalau digabungkan ya masing-masing aspek ini dengan kondisi seperti ini, nah kemungkinan penyebabnya adalah faktor eksternal. Tapi bukan hanya pada dosen itu saja, tapi juga pada lingkungan. Kemungkinan lingkungan itu yang menyebabkan dia marah kepada dosen tersebut. Baik, demikianlah pembahasan mengenai teori atribusi. Nah, teori atribusi ini sangat bermanfaat dalam memahami perilaku orang, ya. Apakah orang itu melakukan tindakan yang penyebabnya karena faktor eksternal atau faktor internal, dan apakah orang itu jujur atau tidak jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.